Selamat pagi Bapak Ibu, Saudara-saudara sekalian. Kita bertemu kembali di channel Sang Penghujat. Untuk kali ini kita sudah berada di episode ke-34. Di sini kita masih tetap membahas mengenai kitab Kejadian pasal ke-36. Di pasal ke-36 ini seluruhnya terdiri dari 43 ayat. Mari kita mulai membahas ayat demi ayat. Saya akan bacakan bagi Bapak Ibu, Saudara sekalian apabila belum menyiapkan Alkitabnya. Oleh LAI diberi subjudul Keturunan Esau. Ayat pertama. Inilah keturunan Esau, yaitu Edom. Esau mengambil perempuan-perempuan Kanaan menjadi istrinya, yakni Ada, anak Elon, orang Het, dan Oholibama, anak Sibeon orang Hewi, dan Basmat, anak Ismael, adik Nebayot. Kita bisa melihat di sini Esau telah mengambil 3 orang istri, dan istri-istrinya ini mendukakan hati orang tuanya, yakni Ribka dan Ishak. Orang tuanya nampaknya tidak suka dengan istri-istri dari Esau ini, karena mereka adalah orang-orang Kanaan. Entah mengapa, ini juga tidak jelas. Hanya gambaran yang kita terima, informasi sepintas, bahwa orang-orang Kanaan inilah yang akan ditaklukkan oleh Abraham nantinya. Bahwa tanah mereka, tanah Kanaan ini akan menjadi milik Abraham beserta keturunannya. Kalau kita mundur ke belakang pada zaman Nuh dahulu, Nuh telah mengeluarkan kutukan terhadap Kanaan. Padahal Kanaan waktu itu belum ada, belum lahir. Kanaan merupakan anak dari Ham ini, telah menerima kutukan dari kakeknya walaupun dia tidak berbuat kekeliruan, tidak ada kesalahan, tidak ada dosa, tapi justru menerima kutukan dari Nuh sebagai seorang kakek. Memang kewarasan dari cerita ini tidak kita jumpai. Jadi ini hanya asumsi kita, suka-suka kita, bagaimana kita mengambil kesimpulan dari cerita-cerita yang ada. Tergantung dari denominasi kekristenan Anda. Suka-suka pendeta Anda mau menyimpulkan bagaimana cerita mengenai Kanaan ini. Tetapi jika kita melongok lebih lanjut, kita lebih meneliti mengenai Alkitab itu sendiri, yang katanya sola scriptura, bahwa hanya Alkitab yang benar, hanya satu-satunya buku yang menjadi landasan berpikir kita disodori oleh sepenggal cerita dan tidak ada informasi tambahan apapun. Mengapa Kanaan mendapatkan kutukan? Padahal kita tahu cerita sebelumnya adalah bapaknya si Ham ini tertawa ketika melihat Nuh telanjang. Tetapi yang dikutuk adalah Kanaan, dan sekarang turun kepada keturunan-keturunan selanjutnya bahwa Abraham pun menghindari untuk mendapatkan menantu dari orang-orang Kanaan, dan ternyata Esau ini mengambil istri perempuan Kanaan, dan ini membuat orang tuanya Ribka dan Ishak kecewa. Apakah mungkin tingkah laku perempuan-perempuan Kanaan ini menyebalkan? Ya, kita tidak tahu karena memang informasinya tidak ada. Jadi ini terserah Anda, terserah informasi yang Anda terima dari pendeta-pendeta Anda mengenai perempuan-perempuan Kanaan. Namun perlu diingat, jika pendeta Anda mengambil informasi dari kitab-kitab lain, dengan sendirinya sola scriptura akan batal. Mengapa? Berarti Alkitab bukanlah satu-satunya kitab yang menjadi pegangan. Oh no! Sedikit intermezzo bahwa nama Ada yang menjadi istri dari Esau ini anak Elon orang Het. Apakah Anda masih ingat nama Ada ini? Nama Ada ini pernah muncul di Kejadian awal-awal, yakni ketika Lamek mengambil 2 orang istri. Salah satunya juga bernama
Ada. Ada kemenarikan di sini, ada pemikiran bagi saya pribadi, mengapa nama-nama ini selalu sering terulang-terulang. Seakan-akan tidak ada kreasi nama bagi seseorang, hanya mengulang-mengulang. Dan ini nampaknya orang Israel suka sekali mengulang nama. Dari nama kakeknya turun ke anaknya, atau mungkin ke cucunya, atau kepada keponakan, kepada cicit, selalu terulang begitu terus. Nampaknya ini adalah semacam tradisi. Dan tradisi ini jika kita teliti lebih lanjut, orang-orang Asia kebanyakan memang menggunakan pengulangan nama-nama dari leluhurnya. Dan nampaknya juga itu menular kepada orang-orang di Eropa, Amerika. Kita pun melihat adanya George Bush sebagai presiden, anaknya juga menggunakan nama George Bush, hanya ditambahi kata junior. Jadi pengulangan nama itu seakan-akan menjadi kebiasaan. Mungkin juga itu untuk mengenang kepopuleran dari leluhurnya. Mungkin juga kakek atau neneknya ini merupakan tokoh panutan masyarakat, sehingga nama itu digunakan untuk cucunya atau cicitnya. Ya, ini hanya sekedar intermezzo bagi kita. Kita lanjutkan di ayat keempat. Ada melahirkan Elifaz bagi Esau, dan Basmat melahirkan Rehuel, dan Oholibama melahirkan Yeus, Yaelam, dan Korah. Itulah anak-anak Esau yang lahir baginya di tanah Kanaan. Jadi ini Esau ternyata diberkati, istri-istrinya sama sekali tidak ada yang mandul. Bahkan kita lihat di sini Oholibama melahirkan 3 orang anak, Yeus, Yaelam, dan Korah. Nama Korah ini nantinya akan menjadi tenar di pasal-pasal di kitab lainnya. Karena Bani Korah ini nampaknya bermusuhan dengan Israel dari keturunan Yakub. Jadi ini sebenarnya merupakan sepupu, tapi saling bertengkar, berkelahi. Sama seperti Yakub berkelahi dengan saudara kembarnya sendiri. Di ayat ke-6, Esau membawa istri-istrinya, anak-anaknya lelaki dan perempuan, dan semua orang yang ada di rumahnya, ternaknya, segala hewannya, dan segala harta bendanya yang telah diperolehnya di tanah Kanaan. Lalu pergilah ia ke negeri lain, dan ia meninggalkan Yakub adiknya itu. Sebab harta milik mereka terlalu banyak, sehingga mereka tidak dapat tinggal bersama-sama. Dan negeri penumpangan mereka tidak dapat memuat mereka karena banyaknya ternak mereka itu. Di sini kita disodori satu informasi yang luar biasa. Ternyata Esau dan Yakub ini orang-orang kaya. Ternak mereka luar biasa banyaknya sehingga mereka tidak bisa membagi tempat. Jadi tempatnya terasa sempit oleh karena ternaknya begitu banyak. Kita tahu sendiri bahwa pemberian Yakub kepada Esau aja sampai ratusan jumlahnya. Dan itu yang diberikan pastinya hanya sebagian kecil dari milik Yakub sendiri. Jadi ini kedua orang ini benar-benar kaya raya pada masanya. Dan ini juga menimbulkan pertanyaan bahwa Esau yang tidak mendapatkan berkat dari bapaknya, si Ishak, dia juga kaya raya. Lantas, berkat itu gunanya untuk apa? Mengapa harus diturunkan? Jika ternyata tidak diturunkan pun, Esau berkelimpahan dengan kekayaan. Istrinya sampai 3, anaknya juga banyak. Nah, ini harus menjadi perenungan kita. Sering ditarik bahwa berkat yang diberikan Ishak itu adalah satu berkat ilahi. Modelnya kayak apa berkat ilahi? Tolong dijabarkan. Anda tanyakan itu kepada gembala gereja Anda. Berkat ilahi itu berkat yang gimana sih, Pak? Bukankah kita mendapatkan berkat
pasti dalam wujud materi sebagai penampakan dari berkat itu. Dan kita lihat di sini Esau tidak pernah sakit. Tidak ada informasi bahwa Esau sakit, istrinya mandul. Tidak ada di sini. Justru Abraham yang diberkati, dia punya menantu mandul, istrinya juga mandul. Nah, itu satu perenungan, pemikiran. Dapat berkat kok malah tidak enak. Begitu juga dengan Yakub yang mendapatkan berkat ketika dia telah diberkati Ishak. Dia harus sampai bertengkar dengan saudara kembarnya sendiri, melarikan diri, dan akhirnya ditipu oleh pamannya sendiri. Sampai akhirnya dia punya istri 4 orang. Dan itu akibat sengketa perkelahian pertengkaran di dalam keluarganya sendiri. Oh no! Berkat ilahi macam apa itu? Nah, ini harusnya Anda yang waras, nalar, harusnya berpikir. Apakah berkat itu harus menunggu kurun waktu sekian lama baru terjadi? Ini akan saya buktikan kepada Anda. Apakah berkat ilahi itu ada atau tidak? Di ayat ke-8, maka menetaplah Esau di pegunungan Seir. Esau itulah Edom. Inilah keturunan Esau, bapak orang Edom, di pegunungan Seir. Di ayat ini kita diberi informasi karena begitu banyaknya harta yang dimiliki Esau, akhirnya Esau ini pergi ke pegunungan yang lain, yaitu pegunungan Seir, dan menetap di sana dengan julukan bapak orang Edom. Ini hanya gara-gara dia makan kacang merah, makanya disebut Edom. Ini satu cerita yang kemudian ditempelkan ke jidatnya Esau ini menjadi bapak orang Edom gara-gara kacang. Di ayat berikutnya, di ayat ke-10, nama anak-anaknya ialah Elifaz, anak Ada istri Esau, Rehuel, anak Basmat istri Esau. Anak-anak Elifaz ialah Teman, Omar, Sefo, Ketam, dan Kenas. Timna adalah gundi Elifaz, anak Esau. Ia melahirkan Amalek bagi Elifaz. Itulah cucu-cucu Ada, istri Esau. Kita lihat juga di sini sesuatu yang sangat menarik bagi saya sendiri di ayat ke-10, 11, dan 12. Di ayat-ayat di pasal ini menarik untuk saya cermati. Kita diberitahu mengenai istri Esau. Namanya, anaknya satu persatu disebutkan. Dan pada ayat ke-12 disebutkan, itulah cucu-cucu Ada, istri Esau. Ini buat saya mengherankan karena kita tahu perempuan Kanaan dianggap tidak baik bagi Abraham. Abraham tidak suka dengan orang-orang Kanaan. Bahkan Kanaan itu adalah semacam kutukan oleh karena kejadian Nuh mengutuk Kanaan. Namun yang mengherankan adalah bahwa justru orang yang terkena kutukan, orang-orang yang tidak diperhitungkan, bahkan Bani kaum yang akan dimusnahkan oleh Tuhan, yaitu orang-orang Kanaan ini, yang dijauhkan dari keturunan ilahi, katanya, informasinya begitu. Orang-orang Kanaan dianggap orang-orang yang memusuhi Tuhan, memusuhi Allah, atau bagaimanapun juga dianggap sebagai sesuatu kaum yang minor. Tapi justru cerita Alkitab ini mengangkat derajat perempuan. Anda lihat di sini, Ada ini perempuan dan dia disebutkan mempunyai cucu. Cucu disebutkan di sini nama Ada, cewek, perempuan, orang yang dianggap kaum yang bermusuhan dengan Tuhan Allah. Tapi justru Alkitab mencatat nama perempuan di sini ditokohkan. Ini Anda harus merenungkan dan berpikir secara jernih. Justru bagi yang merupakan keturunan ilahi,
Perempuan tidak pernah dianggap, tidak pernah diperhitungkan, tapi justru yang dianggap memusuhi Tuhan Allah, perempuan ditokohkan, dimunculkan, dipopulerkan. Jelas ya, ini satu kontradiksi di dalam penceritaan di Alkitab kita. Dan ini buat saya sangat menarik. Kita lanjutkan di ayat ke-13. Inilah anak-anak Rehuel, Nahat, Serah, Syama, dan Miza. Itulah cucu-cucu Basmat, istri Esau. Nah, kita lihat juga bahwa Basmat disebutkan di sini sebagai istri Esau. Nama Basmat dimunculkan sama seperti nama Ada, dan dia mempunyai cucu 4 orang. Kita lanjut di ayat 14. Inilah anak-anak Oholibama, istri Esau itu. Anak-anak anak Sibeon. Ia melahirkan bagi Esau Yeus, Yelam, dan Korah. Di sini baru nampak bahwa Oholibama hanya mempunyai anak, belum sampai kepada cucu. Tapi di sini Oholibama pun disebutkan, ditampilkan. Lanjut lagi di ayat ke-15. Inilah kepala-kepala kaum Bani Esau, keturunan Elifas, anak sulung Esau. Ialah kepala kaum Teman, kepala kaum Omar, kepala kaum Sefo, kepala kaum Kenas, kepala kaum Korah, kepala kaum Ketam, dan kepala kaum Amalek. Itulah kepala-kepala kaum Elifas di tanah Edom. Itulah keturunan Ada. Kembali di sini kita membaca itulah keturunan Ada. Sosok Ada, seorang cewek, emak-emak, kembali disebutkan. Dan ini masing-masing adalah kepala kaum. Ini ternyata bahasa Inggrisnya adalah duke. Ini seorang bangsawan, orang kaya. Kalau zaman sekarang nama duke itu ya hanya untuk keluarga kerajaan. Kalau di Indonesia ya kemungkinan besar adalah keturunan dari keraton. Kalau di Jawa ya keraton Jogja, Kasunanan Solo, itu ada Gusti Pangeran. Itu orang-orang bangsawan semuanya. Nah, ini keturunan Esau ini semuanya adalah bangsawan, orang-orang kaya. Yang begitu populer karena mereka menjadi kepala kaum. Jadi keturunannya ini nampaknya sungguh sangat diberkati, berkelimpahan dengan harta. Dan kita lihat di sini ada yang namanya Amalek. Ini juga nama yang bukan main. Ini nama yang muncul menjadi tandingannya kaum Israel. Karena orang Amalek ini konon bentuknya tinggi besar, raksasa-raksasa semua. Bayangkan bagaimana Esau bisa mempunyai keturunan semacam ini ya. Ya, kita terima aja informasi itu. Di ayat ke-17, inilah keturunan Rehuel, anak Esau. Kepala kaum Nahat, kepala kaum Serah, kepala kaum Syama, dan kepala kaum Miza. Itulah kepala-kepala kaum Rehuel di tanah Edom. Itulah keturunan Basmat, istri Esau. Di sini dipertegas bahwa inilah keturunan Basmat. Mereka juga kepala kaum, bangsawan semuanya. Kita lanjutkan lagi di ayat berikutnya, ayat ke-18. Inilah keturunan Oholibama istri Esau, kepala kaum Yeus, kepala kaum Yelam, kepala kaum Korah. Itulah kepala-kepala kaum Oholibama istri Esau, anak-anak. Itulah Bani Esau, yakni Edom, dan itulah kepala-kepala kaum mereka. Sungguh luar biasa bahwa di sini Alkitab memberikan penegasan bahwa keseluruhan dari keturunan Esau adalah para bangsawan, kepala kaum. Kita lanjutkan di ayat ke-20.
Oleh LAI diberi subjudul Keturunan Seir. Inilah anak-anak Seir, orang Hori, penduduk negeri itu. Lotan, Shobal, Sibeon, Ana, Disyon, Ezer, Disyan. Itulah kepala-kepala kaum orang Hori, anak-anak Seir di tanah Edom. Anak-anak Lotan ialah Hori dan Heman. Dan saudara perempuan Lotan ialah Timna. Ternyata di pegunungan Seir sendiri ini sudah ada penduduknya, yaitu anak-anak Seir. Jadi gunung Seir itu dimiliki oleh seseorang yang bernama Seir. Jadi gunung itu memakai nama pemiliknya. Ya, kita terima saja cerita semacam ini, bahwa gunung itu milik seseorang dulu. Memang mungkin karena jumlah populasi yang sedikit, jadi ketika orang pergi ke satu tempat, ya ketika bertanya ini tempat apa, ya pakai aja nama orang yang menghuni tempat itu. Kalau itu gunung, ya penghuni yang mendiami gunung itu siapa, ya itulah yang dipakai sebagai nama gunungnya. Dan di sini disebutkan ada nama Ana. Karena ini nanti Ana ini mempunyai anak yang menjadi istri dari Esau. Di ayat ke-23, inilah anak-anak Shobal, Awan, Manahat, Ebal, Shefo, dan Onam. Inilah anak-anak Sibeon, Aya, dan Ana. Ana inilah yang menemui mata-mata air panas di padang gurun ketika ia sedang mengembalakan keledai Sibeon ayahnya itu. Kita hanya diberi perikop semacam ini, informasi, tapi kita tidak tahu menau mengenai background dari orang-orang Seir sendiri. Kita hanya diberi nama-nama keturunan dari Seir. Dan kemudian diberi nama tokoh Ana yang konon katanya menemukan mata air panas di padang gurun. Di padang gurun bisa menemukan mata air panas. Mungkin ini sesuatu mukjizat, keahlian, bakat yang dimiliki seseorang yang bernama Ana ini. Yang masih membingungkan saya adalah Ana ini nama cewek atau nama cowok. Kalau asumsi saya ini nama cewek. Tapi kita tahu juga bahwa kadangkala nama yang kita asumsikan cewek ternyata di situ adalah cowok, laki-laki. Dan di sini memang tidak jelas. Namun jika kita bandingkan dengan versi lain, di versi New English Translation ternyata Ana ini adalah cowok. Karena di situ disebutkan secara jelas kata hi. Hi adalah menunjukkan jenis kelamin cowok. Ini bisa Anda nanti cari sendiri di terjemahan bahasa Inggrisnya. Itu lebih jelas. Sementara kalau di LAI di sini kita tidak tahu, karena kata ketika ia sedang mengembalakan, ia ini tidak ada jenis kelaminnya. Tapi jika ia ini kita lihat dalam bahasa asing, bahasa Inggris, ini muncul kata hi, berarti Ana ini adalah cowok. Yaitu yang harus kita terima. Kita lanjutkan lagi di ayat ke-25. Inilah anak-anak Ana, Disyon dan Oholibama, anak perempuan Ana. Nah, ini satu keistimewaan juga bahwa anak-anak Ana ini ada dua orang, Disyon dan Oholibama. Tapi Oholibama di sini diberi keterangan anak perempuan Ana, berarti Disyon ini cowok, laki-laki. Kita lanjutkan lagi di ayat ke-26. Inilah anak-anak Disyon, Hemdan, Eshiban, Yitran, dan Keran. Inilah anak-anak Eser, Bilhan, Saawan, dan Akan. Inilah anak-anak Disyan, Us, dan Aran. Ya, kita ini hanya disuguhi nama-nama orang yang sama sekali tidak ada cerita sebelumnya, bahkan mungkin cerita selanjutnya kita mungkin bisa lupa bahwa nama itu pernah disebutkan.
dari keturunan Seir ini. Karena kita nanti juga akan ketemu nama Uz ini yang merupakan anak Disyan. Uz dan Aran. Uz ini nanti mungkin akan muncul lagi di kitab yang lain. Kita lanjutkan di ayat ke-29. Itulah kepala-kepala kaum orang Hori. Kepala kaum Lotan, kepala kaum Shobal, kepala kaum Sibeon, kepala kaum Ana, kepala kaum Disyon, kepala kaum Eser, dan kepala kaum Disyan. Itulah kepala-kepala kaum orang Hori, kaum demi kaum di tanah Seir. Berarti di sini kita jelas disuguhi lagi bahwa ternyata orang-orang Seir dan keturunannya ini juga merupakan bangsawan, orang-orang kaya semuanya. Jadi ketika Esau bertandang ke tempat Seir ini, kaya ketemu kaya, dan akhirnya terjadi perkawinan antara Esau dengan Oholibama yang merupakan keturunan Seir. Jadi ya bertambah kayalah Esau ini. Sudah kaya ketemu dengan orang kaya. Kita lanjutkan lagi di ayat ke-31. Oleh LAI diberi subjudul Raja-Raja Edom. Di ayat ke-31, inilah raja-raja yang memerintah di tanah Edom sebelum ada seorang raja memerintah atas orang Israel. Di Edom yang memerintah ialah Bela bin Beor dan kotanya bernama Dinhaba. Kita lihat di sini bahwa Edom, ya ini keturunan dari Esau, ini justru telah menjadi raja. Ya, raja atas mereka sendiri, keturunan dari Bani Esau ini, orang-orang Edom, memerintah di tanah Edom. Sungguh merupakan suatu hal yang harus kita renungkan dan kita harus berpikir secara jernih. Sungguh nampak aneh jika seorang Esau yang tidak seolah-olah dia tidak mendapat berkat apapun, seperti yang dikatakan oleh ayahnya si Ishak, karena hak kesulungannya berkatnya telah dirampas oleh Yakub. Tetapi ketika Esau bertumbuh dewasa, dia justru mampu mengembangkan dirinya menjadi seorang tokoh yang luar biasa. Bahkan ketika dia pindah ke Seir, berpisah dengan Yakub karena hartanya begitu banyak, dia bertemu dengan keluarga Seir ini dan akhirnya menikahi dari keturunan Seir. Tidak disebutkan terjadi pertempuran apapun di Seir. Justru malah mereka menjadi satu dan bahkan sekarang dari bangsawan mereka menjadi raja-raja yang memerintah di tanah Edom. Orang yang konon tidak mendapat berkat ilahi justru bisa menjadi raja. Sementara kalau kita lihat bagaimana kejadian Yakub setelah keluar dari omnya si Laban, dia ke tanah Sikem, membuat perkara di sana, bahkan terjadi tindakan dosa. Menurut saya bahwa terjadi pembantaian di kota Sikem itu. Oh no! Dan terjadi skandal-skandal yang tidak baik, bahkan cenderung jahat. Bagaimana anaknya melakukan hubungan seks dengan ibu tirinya. Lantas keluarga macam ini katanya mendapat berkat ilahi, Tuhan menyertai, tetapi tidak ada damai di situ. Jelas ya, di sini satu gambaran yang kontradiksi yang saya suguhkan kepada Anda, pemirsa channel Sang Penghujat. Dan ini berbeda sekali dengan khotbah para PP, para pendeta, para pengkhotbah, para evangelis itu. Mereka menyodorkan mengenai berkat ilahi, Tuhan menyertai, tapi kejadiannya selalu tidak enak. Ya ini Anda tinggal renungkan aja cerita saya ini dengan cerita khotbah para pendeta itu. Saya mendasarkan semua dari Alkitab, sama seperti mereka. Saya membacakan ayat per ayat, pasal per pasal. Saya runut, saya tidak maju mundur seperti perkataan pendeta.
Pendeta akan membahas ini menggunakan sebagian besar yang saya tahu seringnya bahkan hampir selalu menggunakan ayat-ayat di Perjanjian Baru. Untuk apa? Perjanjian Baru yang mereka comot sebagian besar adalah tulisan Paulus. Mengapa harus menggunakan otaknya Paulus? Emang pendetamu tidak punya otak sendiri? Bukankah kamu juga menggunakan otakmu sendiri harusnya? Kan Tuhan memberkati kita dengan otak untuk bernalar, berpikir dengan jernih, tanpa emosi. Sekarang saya ungkapkan ini. Ini tertulis di Alkitab kita. Kita bahas ayat demi ayat, pasal demi pasal. Ceritanya kok begini? Inilah yang harus kita pikirkan, kita renungkan, dan kita coba untuk menyimpulkan. Di ayat kedua 32 ini, yang memerintah pertama ialah Bela bin Beor ini sebagai raja. Dan kotanya bernama Dinhaba. Kata Bela ini pun muncul ketika Abraham berperang waktu itu. Ada Raja Bela. Tentunya ini berbeda dengan Bela yang di situ. Ya, ini pengulangan nama. Kita lanjutkan lagi di ayat berikutnya, di ayat ke-33. Setelah Bela mati, Yobab bin Serah dari Bosra menjadi raja menggantikan dia. Setelah Yobab mati, Husyam dari negeri orang Teman menjadi raja menggantikan dia. Berarti ini tempat di Edom itu saking luasnya. Mungkin ini semacam pulau besar atau mungkin provinsi. Jadi masing-masing kepala kaum dari masing-masing keturunan ini menjadi bangsawan-bangsawan dan mereka memerintah, entah ini berdasarkan undian ataukah memang ditunjuk yang paling disegani atau bagaimana, ini saling menggantikan satu sama lainnya. Jadi ini mungkin kayak gubernur, kalau sekarang ini di zaman kita ini gubernur telah meninggal digantikan oleh bupati atau wali kota dari provinsi itu, saling menggantikan dan dipilih. Ya karena mereka ini masih kerabat, masih saudara, ya tinggal dirembuh, dimusyawarahkan. Dan nampaknya di sini tidak ada peperangan sama sekali. Yuk kita lanjut di ayat berikutnya. Di ayat ke-35. Setelah Husyam mati, Hadad bin Bedad menjadi raja menggantikan dia. Dialah yang memukul kalah orang Midian di daerah Moab dan kotanya bernama Awit. Setelah Hadad mati, Samla dari Masreka menjadi raja menggantikan dia. Baru di sini kita lihat di ayat 35 bahwa Hadad bin Bedad ini menjadi raja menggantikan Husyam. Ini memukul kalah orang Midian di daerah Moab. Ini di daerah yang berbeda lagi. Kita tahu Moab ini adalah keturunan dari Lot. Ada Bani Amon dan Bani Moab. Jadi ini sebenarnya adalah satu, ya kita ngomong satu leluhur, karena semuanya berasal dari Nuh. Karena pada zaman Nuh kan mati semua. Hanya keturunan dialah yang berkembang biak ini. Dan sekarang terjadi pertempuran, entah ini keturunan keberapa ini. Hadad bin Bedad ini melawan orang Midian. Kita lanjutkan lagi di ayat ke-37. Setelah Samla mati, Saul dari Rehobot yang di pinggir sungai menjadi raja menggantikan dia. Setelah Saul mati, Baal-Hanan bin Akbor menjadi raja menggantikan dia. Kita lihat di sini saling menggantikan tanpa adanya pertempuran. Hanya di ayat ke-35 tadi baru ada pertempuran, tapi itu pun dengan kaum yang lain, dan pertempurannya nampaknya tidak di Seir ini. Kita lanjutkan di ayat ke-39. Setelah Baal-Hanan bin Akbor mati, Hadar menjadi raja menggantikan dia. Kotanya bernama Pahu dan istrinya bernama Meheta Beel binti Matred binti Mesahab.
Ini kita masih disuguhi nama-nama penerus raja-raja Edom. Nama-namanya nampak asing, berbeda lagi daripada nama-nama yang sering diulang-ulang. Kita lanjutkan di ayat ke-40. Inilah nama kepala-kepala kaum Esau menurut kaum dan tempat mereka dengan nama mereka masing-masing. Kepala kaum Timna, kepala kaum Alwa, kepala kaum Yetet, kepala kaum Oholibama, kepala kaum Ela, kepala kaum Pinon, kepala kaum Kenas, kepala kaum Teman, kepala kaum Mipsar, kepala kaum Magdiel, dan kepala kaum Iram. Itulah kepala-kepala kaum Edom menurut tempat kediaman mereka di tanah milik mereka. Edom ialah Esau, bapak orang Edom. Kalau kita hitung dari kepala kaum Esau ini ada 11 kepala kaum. Dari kepala kaum Timna hingga kepala kaum Iram. Ini ada 11. Sementara kalau kita lihat di Yakub itu ada 12 kepala suku. Ya, terpaut 1 kalau di sini. Ya, inilah ke-43 ayat dari pasal ke-36 kitab Kejadian. Kita telah membacanya dan kita coba untuk menjabarkan, menganalisa ayat demi ayat. Dan akhirnya kita bisa melihat bahwa Esau yang konon tidak mendapat berkat, justru dia bisa menjadi raja lebih dulu dibandingkan Yakub. Menjadi raja lebih dulu dibandingkan adik kembarnya yakni Yakub. Sesuatu yang ya kita harus mengatakan ini benar atau enggak, karena ya jelas kita tidak mengikuti kejadian ini. Ini adalah satu cerita yang sangat kuno, ribuan tahun yang lalu. Benar tidaknya ya kita tidak tahu. Kita hanya disuguhi cerita ini di Alkitab kita. Lantas kita berusaha untuk membahas, merenungkan, untuk mengerti maksud dari cerita ini. Dan timbullah pertanyaan pada diri saya sendiri, bahwa ternyata orang yang tidak diberkati pun bisa menjadi raja dan mempunyai keturunan yang begini banyak tanpa ada berkat. Aneh kan? Justru berkat itu turun konon dari Abraham ke Ishak, dari Ishak ke Yakub. Sekarang Anda lihat sendiri di sini. Esau tanpa berkat itu pun dia sudah kaya raya, berkelimpangan harta benda. Jika dianggap bahwa ini kesenangan duniawi, lantas apa yang kamu cari di dunia ini? Apa Anda mau miskin, melarat, berpenyakitan, anakmu bandit semua, berani dengan orang tua, suka berbuat cabul sana sini? Apakah itu yang Anda inginkan? Apakah itu berkat ilahi yang Anda inginkan? Ataukah Anda seperti Esau, tanpa berkat pun bisa hidup berdamai dengan yang lain? Ketika dia membawa harta yang begitu banyaknya ke pegunungan Seir. Seir sendiri ternyata seorang bangsawan di sana. Dia memiliki kaum yang begitu banyak jumlahnya. Dan yang namanya Esau pun mampu untuk hidup beradaptasi dengan yang lain, berbeda dengan keturunan Yakub. Ketika ada di Sikem, terjadilah huru-hara. Ya, kita lihat di sini. Sesuatu yang harus kita renungkan dan Anda harus berani mengambil satu kesimpulan. Mungkin tidak sekarang, karena kita hanya membahas di satu pasal. Tapi Anda coba ulangi lagi episode-episode yang telah kita bahas dahulu, sehingga kita bisa pada pasal ke-36 ini, apa yang bisa Anda simpulkan? Memang terkadang ketika kita disodorkan oleh satu kenyataan, dan kenyataan itu tidak sebagaimana yang kita terima selama ini, kita anggap bahwa yang selama ini kita terima kebenaran, ternyata kita membaca Alkitab ayat demi ayat, pasal demi pasal,
kok berbeda. Nah, di situ kita harus mulai menganalisa lagi informasi-informasi yang selama ini kita terima dari para pendeta itu sendiri. Semoga apa yang telah saya jabarkan, kita analisa ini bisa bermanfaat bagi kita semuanya. Terima kasih untuk perhatian yang Bapak, Ibu, Saudara sekalian berikan di channel Sang Penghujat kali ini, di episode kali ini, dan kita akan bertemu kembali di episode mendatang. Sekali lagi terima kasih. Shalom.